Assalamualaikum. Halo guys. Kami dari kelas 10F yang bertugas meneliti di daerah Situ Bagendit mengenai ekosistem dan ekowisata yang terdapat di Situ Bagendit ini. Mari kita Maaf ya, telah mengganggu waktunya datang ke sini. Udah sore juga ya. Jadi, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Dedi, Pak Dedi. Bapak Dedi. Di sini sebagai apa? Sini Kasubag, Kasubag, boleh dijelaskan Kasubag itu apa? Kepala Subbagian Tata Usaha. Saya perwakilan dari FKM Sistarogong dari kelas 10 ya. Ingin mewawancarai Bapak mengenai ekosistem dan ekowisata yang ada di Situ Bagendit ini ya Pak. Boleh langsung saja Pak saya bertanya. Yang pertama Bapak, menurut Bapak ini ya, Bagendit ini perubahannya seperti apa dari Bagendit yang sebelumnya? Baik apa buruk gitu Bapak? Jelas baik, Neng. Kalau dulu kan masih alami, maksud alami itu tempat wisatanya masih itu aja alam, yang diandalkan itu alam sama itu. Kalau sekarang kan udah ada penambahan spot-spotnya, ada masjid yang terapung di sana, udah ke sana. Yang di Bagendit 3 ya Bapak? Itu G3 maksudnya. Oh, ya. Yang di Kiarawang udah ke sana. Nah, Kebetulan tadi kita lewat ya, jalan kita. itu diantaranya ya. Itu teh masjid terbesar di antara tempat wisata di Jawa Barat baru yang ini. Gitu. Baru yang ada di Bagendit. Yang ada di Bagendit. Makanya ini udah ada kemajuan luar biasa karena memang Bagendit ini mau dijadikan tolak ukur tempat wisata internasional. Kalau pengelolaannya dari Bagendit 1, 2, dan 3 berbeda Bapak? Apa pusatnya di sini? Kalau Bagendit 2, itu Bagendit 2 maksudnya desa wisata, Neng. Desa wisata? Kalau desa wisata mah yang mengelolanya BUMDes, Desa Sukaratu. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa? Ya, Badan Usaha Milik Desa. Kemudian di sana itu kan di Bagendit 2 itu ada Sikumpai, terus ada tempat wisata yang sebelah sininya itu apa lagi? Itu kalau Sikumpai itu swasta masyarakat yang punya. Jadi bukan milik pemerintah? Bukan, cuman tempat ininya maksudnya ke pemerintah. Kalau yang pemerintah mah cuman gate 1, gate 3. Oh, G3 mah sudah termasuk ya? Sudah termasuk karena memang maksudnya aset pemerintah. Yang kedua Bapak, biasanya kegiatan apa saja yang bisa menimbulkan kerusakan di daerah situ ataupun lingkungan sekitarnya? Banyak tuh, Neng. Banyak kan yang namanya di tempat wisata itu kan harus menggambarkan sabta pesona. Jadi sabta pesona itu yang termasuk kan kebersihan, keamanan, kenyamanan kan. Jadi pengunjung itu biar betah, biar nyaman. Nanti pas pulangnya membawa kenangan yang indah, bukan kenangan yang buruk gitu. Itu kan moto dari pariwisata itu sabta pesona. Jadi kalau di sini memang yang pertama ini memang sampah, ya. Sampah dan keamanan memang masih kurang karena ya mungkin pertama sampah ini personilnya masih kurang. Kemudian luas wilayahnya terlalu luas. Jadi misalkan kalau dibersihkan sebelah sini, yang di sana lewat gitu kan. Karena memang personil hampir 150 hektar. Nah, sedangkan ini ya personilnya cuma ada 6 orang untuk kebersihan kan kurangnya. Ya. Tapi itu untuk personil kebersihan, apakah ada rencana untuk ditambah? Untuk tahun depan insya Allah ada penambahan. Cuman karena kita kan kalau pemerintah itu disesuaikan dengan dari anggaran kan harus dengan itunya, dengan kesejahteraannya. Biar adil Bapak. Terus menurut Bapak ya, eceng gondok itu hama atau malah mempunyai manfaat tersendiri?
Ya tergantung, itu sebetulnya tergantung manusia, tergantung itunya, tergantung pemahaman orangnya gitu. Kadang-kadang kalau kalau orangnya tidak kreatif, tidak punya inovasi, itu malah menjadi mengganggu, sampah. Tapi kalau misalkan orangnya itu kreatif, punya inovatif, itu bisa jadi dolar gitu. Bisa diolah Ya, ya. bisa diolah. Lalu jika ini mengganggu, lantas bagaimana perawatan atau penanganannya untuk eceng gondok sendiri? Kalau eceng gondok kan di sini kan ada pelaku usaha rakit sama angsa. Ya. Jadi dia itu rutin setiap 1 minggu sekali tiap hari Jumat ada pembersihan eceng gondok. Tapi itu kan yang namanya kerja bakti, kemudian yang namanya anggaran kundunan gitu ya. Jadi mungkin tidak maksimal bersihnya. Tidak merata ya. Tidak merata. Tapi sekarang untuk bulan, mudah-mudahan jadi bulan Mei akhir atau awal Juni, ada program dari pemerintah untuk pengerukan eceng gondok. Eceng gondok. Semua Difokuskan terhadap eceng gondok saja, apa ada yang lain? Ya termasuk mungkin ekosistem yang ada di dalam, termasuk kan di dalam di situ itu ada rumpon ikan. Nah termasuk itu juga ada penataan nanti. Jadi seandainya ada di tengah situ ada rumpon, mungkin nanti dipindah dialokasikan ke mana. Jadi yang penting di lokasi situ itu enak buat pengunjung, untuk wisatawan untuk bersenang-senang di arena air. Biar betah ya, Bapak. Iya. Lalu bagaimana tentang wisata ini memberikan manfaat bagi lingkungan, apa malah merusak ekosistem? Itu tergantung apa dulu yang di dalamnya. Sebetulnya kalau masyarakat itu kalau dari segi ekonomi ya jelas terbantu ya dari segi ekonomi. Tapi mungkin kalau dari segi alam, dari segi kawasan, mungkin ada juga yang tergerus gitu ya sama situ gitu. Karena tadi ngobrol tentang warga yang ekonominya terpengaruh ya Bapak, contoh dari pengaruh ekonomi situ Bagendit yang mempengaruhi masyarakat seperti apa? Meningkat itu maksudnya. Ya, ikut berpartisipasi gitu. Itu kan pelaku usaha itu semua masyarakat Banyuresmi di sini. Masyarakat setempat sini. Jadi kan sebelum ada pembangunan dulu kan diprioritaskan untuk masyarakat setempat di sini. Pedagang lama kan ini kan pedagang udah berkelanjutan terus itu dari zaman neneknya, anaknya, makanya itu diprioritaskan. Jadi ngambil dulu warga-warga setempat. Iya, diutamakan dulu warga setempat baru yang lain. Lalu terhadap orang yang mencemari lingkungan seperti buang sampah sembarangan, baik terhadap lingkungan sekitarnya ataupun terhadap danaunya sendiri, apakah sudah ada sanksi yang tertera? Kalau untuk sanksi berat belum ada nih, jadi ini mau bagi juga. Paling-paling ada peringatan, ada teguran, ada pemanggilan. Kalau sanksi misalkan didenda sekian belum ada. Karena memang kalau yang pemerintah itu beda dengan swasta. Kalau pemerintah itu harus sesuai dengan undang-undang aturannya gitu. Kecuali kan kalau swasta mah itu mah kan peraturannya bebas, peraturan sendiri ya. Mengenai tadi ya orang-orang yang tidak menyadari gitu ya, udah pernah ada kejadian yang fatal banget yang terjadi di Bagendit ini, karena saya pernah melihat di Instagram katanya lampu yang ada di Bagendit pernah hilang atau pernah dirusak. Makanya itu kan dari bidang keamanan mungkinnya itu, karena ya mungkin lah ada aja kadang-kadang sering gitu yang suka iseng-iseng ngambil lampu atau merusakin apa. Kadang-kadang itu kan yang rusak-rusak bukannya dibetulin malah dirusakin gitu. Memang masih ada sih. Selanjutnya Bapak, eceng gondok atau terata yang ada di danau suka dibersihkan atau tidak? Oh ya, tadi sudah ya ada jawabannya Bapak, maaf saya ralat. Selanjutnya
Oh iya, saya waktu Jumat kemarin yang berkunjung ke sini, saya melihat ada warga yang menangkap ikan dengan senapan. Itu termasuk hal yang dilarang atau tidak? Boleh-boleh saja gitu? Sebenarnya tidak boleh karena merusak ekosistemnya di sini di ikan. Pertama merusak ikan, ya. Kedua mengganggu terhadap wisatawan. Itu nggak boleh sebenarnya, karena memang kalau memang kelihatan suka ditegur sama security, tapi kebanyakan kalau di daerah sini udah berkurang itu bisa Dibagi di 3 banyak kan. Selanjutnya, apakah air yang ada di danau atau situ Bagendit ini tergolong kepada kriteria air yang bersih? Karena banyaknya eceng gondok dan teratai juga atau beberapa sampah yang berada di dalam danau. Pun sebetulnya begini ya, karena kalau bisa dibilang bersih ya enggak, karena sejauh ini dari sungai dari air situ Bagendit itu tidak dikonsumsi untuk diminum, tapi hanya sekedar dialirkan ke sawah-sawah. Ya, sawah-sawah Sekitar ini. Berarti kalau misalkan, karena kalau jangankan diminum Neng, kalau kita misalkan turun aja nggak pakai ini gatal, itu berarti kurang terjamah, kurang terjamin gitulah kebersihan. Selain menjadi tempat wisata, Bapak kalau boleh tahu situ Bagendit ini seperti tadi ya, airnya dipakai untuk perairan sawah. Selain itu ada lagi menjadi tempat apa gitu? Latihan atlet-atlet dayung atau gimana? Kalau sebetulnya sekarang sih atlet dayung itu karena memang posisi situnya banyak cenggonok ya, jadi belum bisa. Kalau dulu mah waktu sebelum ada cenggonok kan pernah dayung-dayung dari Kabupaten Jawa Barat pernah berlatih di sini. Berlatih. Karena itu lokasinya itu kan terhalang eceng gondok sama itu. Tapi mempengaruhi juga terhadap wahana-wahana yang ada di Bagendit ini seperti raki. Iya, jadi tidak bebas trayeknya kalau trayek di kendaraan umum ya. Jadi bisa berlayarnya itu sampai dengan yang tidak ada teratai sama eceng. Perputarannya sedikit. Perputarannya sedikit gitu. Lalu, nah kan Bapak tadi sebutkan ya bahwa eceng gondok ini selalu dibersihkan setiap minggunya di hari Jumat. Setelah proses pembersihan itu, eceng gondok yang ada di danau, apakah ada proses lain atau dibuang begitu saja, Bapak? Jadi ini teh kan apa ya, mencontoh pengalaman mungkin ya. Jadi kalau yang membersihkannya warga setempat di sini tidak dibuang tapi setelah ditebang, jadi ini sama rakit, dilalui sama rakit, jadi nantinya itunya layu gitu ke bawah. Tapi kalau karena kan di sini dari DPRD, dari BPBD kan di sini, nah kalau dari Pemda, dari LH diangkut langsung dibuang yang daun-daunnya itu sama lumpur-lumpurnya ke sini, ke pembuangan sampah. Tapi kalau dibuang begitu saja, apakah itu akan mencemari tanah atau membusuk atau susah terurai? Sebetulnya itu sih bisa dibikin pupuk sebetulnya, tapi karena itu harus dibarengi dengan alatnya ya. Alat dan bahan. Karena terbatas, alatnya belum tersedia, makanya untuk sementara disatuin aja, dibuangnya dengan sampah yang biasa ini, yang plastik gitu. Pertanyaan terakhir, untuk di danau ini mungkin banyak ikan-ikan ya Bapak. Saya melihat di Bagendit 3 itu ada beberapa ikan milik warga. Apakah di sini juga itu termasuk ikan milik warga ataupun pemerintah? Iya, makanya tadi kan dibilang jadi di tengah-tengah situ itu banyak rumpon. Jadi rumpon itu tempat mengumpulnya ikan. Nah, rumpon itu dibuatnya oleh warga setempat. Nah, sebetulnya ikannya itu ikan dari situ Bagendit yang ditaburkan, yang ditanam oleh pemerintah. Tapi
Tapi karena udah ada kobongan itu, yang dibuat bumbun. Jadi kalau udah masuk itu ya susah keluar lagi ya. jadi milik dia gitu, milik masyarakat. Sebetulnya ikannya dari sini juga semua. Dari sini malah Iya. jadi milik warga ya. Karena yang bikin rumpuannya itu warga. Begitu. Tapi itu tidak ini tahu apa termasuk hal yang Itu dilarang? udah tercatat di Dinas Perikanan dan Kelautan rumpun-rumpun di sini. Makanya dari Dinas Perikanan dan Kelautan mau ditempatkan khusus untuk rumpun-rumpun, jangan sampai ada di tengah, tapi nanti ditempatkan di pinggir-pinggirnya lah gitu. Bapak, pertanyaannya sudah habis ya, Selesai. alhamdulillah selesai. Terima kasih Bapak telah Sama-sama. belum. Terima kasih telah memberikan waktunya ya Iya, Bapak, apalagi udah sore ya, yang seharusnya udah pulang, apalagi tadi mau ke dinas ya Bapak. Dinas ini ada. Ya. Sekali lagi terima kasih dan telah mengganggu Ya. waktunya, maaf Bapak. Namanya? Nama saya Kelvin James Philip Asal dari mana? dari Bandung. Bandung, anak SMA. Ya, Kita mau bertanya pendapat Kelvin, ya, pendapat Kelvin mengenai situ ini, baik kebersihan ataupun keamanannya. kalau untuk kebersihan kayaknya masih kurang deh, soalnya tuh lihat daun kering aja belum disapu, terus ini ada puntung rokok, terus toilet kotor. Tapi kalau apa tadi, Keamanan. keamanan kayaknya aman-aman aja deh. Lalu apa yang membuat ini rombongan sekolah? Ya, Apa yang membuat sekolah Kelvin tadi tertarik ke Bagendit ini? Jauh-jauh dari Bandung gitu? mungkin karena areanya luas, terus panggungnya juga bagus, terus areanya memungkinkan untuk anak-anak jalan-jalan. Sudah berapa lama ada di daerah Garut ini? Baru kapan sih? Kita kesini jam berapa? Datang ke sini. Jam 2-an. Dari jam 2 siang atau pagi? Jam 2 siang. Hanya untuk ke Bagendit dikhususkan? Ya, Sebagai apa? Wisata atau sebagai study tour? wisatawan. Wisata. Oke. Terima kasih banyak ya telah meluangkan waktunya. Maaf juga mengganggu. Penelitian kita sudah selesai. Dadah guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.